Kebakaran gudang LPG di Jalan Kargo Taman 1 Denpasar pada Minggu 9 Juni 2024 menyebabkan sekitar 18 orang dirawat di sejumlah rumah sakit. Korban yang ber-KTP Denpasar bisa mendapatkan bantuan dengan besaran maksimal 10 juta rupiah dari pemerintah Kota Denpasar. Saat ini belasan korban yang menjadi korban kebakaran masih dilakukan verifikasi. Menurut Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Janegara, pada dasarnya Pemkot Denpasar memang rutin mengadakan bantuan sosial tidak terencana kepada korban yang terkena musibah termasuk kebakaran. Selain bantuan sosial berupa sembako, selimut, dan sejenisnya, ada juga bantuan dana. Besaran dana yang diberikan yakni maksimal 10 juta rupiah untuk korban perorangan dan maksimal 100 juta rupiah untuk bangunan. Terkait dengan korban kebakaran yang terjadi di Jalan Kargo Taman 1, kata Jayanegara, saat ini masih diverifikasi. Jika dari 18 korban tersebut memiliki KTP Denpasar, maka akan bisa diberikan bantuan dana. Jika tidak ber-KTP Denpasar namun masih di wilayah di Bali, maka bantuan akan diajukan ke provinsi. Ia menegaskan pemerintah tidak bisa membedakan para korban kebakaran bekerja di ranah benar atau tidak. Secara kemanusiaan pihaknya akan mengatensi. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Bali Kombes Polisi Jansen Avitus Panjaitan menyebutkan, kebakaran yang terjadi di Jalan Kargo Taman menyebabkan 18 orang terluka dan dirawat di 5 rumah sakit di wilayah Denpasar serta Badung. Sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Gudang yang terbakar itu merupakan milik CV Bintang Bagus Perkasa. Mantan Kapolresta Denpasar ini menjelaskan, korban yang dirawat di Rumah Sakit Surya Husada Ubung Kaja Denpasar semua asal Banyuwangi, Jawa Timur, yaitu Yoga Wahyu Pratama, Umar Effendi, dan Edi. Selanjutnya yang dirawat di Rumah Sakit Mangusada Badung yakni Wiri Sumardi, Ahmad Tamyiz Mujaki, Danu Sembara, dan Suherminadi. Korban yang dirawat di RSUD Wangaya, Katiran, dan di Rumah Sakit Bali Med Denpasar sebanyak 2 orang Yudi serta Diki. Sementara korban dirawat di RSUP Profesor Ngurah Sanglah sebanyak 8 orang yaitu Eko Budi Santoso, Robi Aprianus Amput, Ernus Yola Aldi, Muhammad Sofyan, Yudis Aldianto, Purwanto, dan Didik Suryanto. Widya Stuti Bisnis Bali melaporkan.